Di sebuah malam kelam di Papua, seorang prajurit TNI yang dikenal tegas dan penuh integritas, Yohanes, tiba-tiba ditangkap secara tidak adil oleh aparat kepolisian setempat. Ia dituduh membawa barang ilegal dan narkoba, tuduhan yang mengancam bukan hanya karir dan hidupnya, tapi juga martabat seluruh rakyat Papua. Dalam pusaran kebohongan dan konspirasi yang membelit institusi penegak hukum, Yohanes harus bertarung habis-habisan untuk membersihkan namanya dan membongkar jaringan gelap yang selama ini menyalahgunakan kekuasaan. Namun, apakah keadilan akan mampu bersinar di tengah bayang-bayang korupsi dan pengkhianatan? Langit sore di Bandara Sentani tampak kelabu, seakan menyimpan firasat buruk. Sertu Yohanes Womsiwor baru saja menuntaskan penugasannya di perbatasan RI-PNG selama 8 bulan tanpa pulang. Wajahnya yang keras tertempa medan, menyimpan rindu yang tak pernah reda pada kampung halamannya di Wamena dan keluarga angkatnya di Jawa. Di dalam ransel usangnya, Yohanes membawa oleh-oleh sederhana, noken buatan mama-mama Papua, kopi asli Pegunungan Tengah, dan kalung manik-manik khas suku Dani. Ia tak pernah menyangka bahwa benda-benda sederhana itu akan menjadi awal dari mimpi buruk yang nyaris menghancurkan hidupnya. Perjalanan menuju Jawa tak langsung mulus. Setibanya di pelabuhan darat kecil daerah Maluku untuk transit, Yohanes memilih jalur darat demi menghemat ongkos. Ia hanya ingin cepat pulang. Di tengah hening malam di pos pemeriksaan jalan lintas, 2 mobil patroli polisi memepetnya dari depan dan belakang. Lampu sorot menyilaukan wajahnya. Beberapa polisi turun, bersenjata lengkap. Tanpa salam, tanpa perkenalan, mereka membentaknya agar turun dan memerintahkan penggeledahan. "Angkat tanganmu, kau bawa apa dalam mobil ini, ha?" bentak seorang perwira muda sambil menodongkan senjata ke arah Yohanes. Yohanes menahan emosi. Sebagai prajurit, ia dilatih untuk tenang dalam tekanan. "Saya anggota TNI aktif, Pak. Ini ide saya hanya lewat, hendak pulang," ucapnya sambil menunjukkan kartu identitas. Namun polisi itu malah menepisnya dengan kasar. "Jangan main-main, kami dapat laporan kamu bawa narkoba dan barang ilegal dari Papua. Jangan kira kamu bisa lolos cuma karena berseragam." Yohanes tercekat. Tuduhan itu sangat berat dan tidak berdasar. Ia tahu betul apa yang ada dalam mobilnya, dan tidak satu pun dari tuduhan itu benar. Dalam waktu kurang dari 15 menit, polisi menemukan bungkusan plastik hitam yang tiba-tiba berada di bawah jok penumpang. Bungkusan itu berisi serbuk putih dan beberapa barang elektronik tanpa nota. Yohanes langsung tahu, ini jebakan. Tapi mulutnya tak mampu mengeluarkan protes. Sebab begitu ia mencoba mendekati barang bukti itu, seorang polisi lain mendorongnya ke tanah dan memborgol tangannya seolah ia binatang liar. Di saat tubuhnya dibekuk dan wajahnya ditekan ke tanah berkerikil, Yohanes merasa marah. Tapi lebih dari itu, ia merasa dihina, dipermalukan, dan diperlakukan seperti bukan manusia. Orang-orang di sekitar hanya menonton. Tidak ada yang membela. Seorang anak kecil yang lewat bersama ibunya memandangi Yohanes dengan takut, seolah ia penjahat sungguhan. Saat itulah, air mata Yohanes hampir jatuh. Bukan karena sakit atau takut, tapi karena harkat dan martabatnya diinjak-injak di tanah yang ia bela dengan nyawanya. Di kepalanya, suara sang ayah angkat, seorang mantan pejuang, bergema, "Kalau kau dibela kebenaran, berdirilah. Tapi kalau kau diinjak oleh kezaliman, jangan ragu berdiri dan hancurkan semua penghalangnya." Dan hari itu, Yohanes Womsiwor bersumpah, ia akan membuktikan siapa sebenarnya penjahat dalam negeri ini. Langit malam mulai menghitam saat mobil patroli membawa sertu Yohanes menuju kantor Polres. Tangan Yohanes masih diborgol, luka kecil di pelipis. Kirinya mengering perlahan, namun rasa panas di dadanya belum padam. Di dalam mobil, ia duduk terjepit di antara 2 polisi, keduanya diam membisu. Seakan semua ini sudah menjadi rutinitas biasa, menangkap, menuduh, menjebak. Tapi bagi Yohanes, ini bukan sekadar penangkapan. Ini penghinaan. Ia bukan kriminal. Ia prajurit, anak bangsa yang berdiri di garda terdepan demi merah putih, yang kini malah diinjak oleh orang-orang yang seharusnya berdiri di sisi yang sama. Setibanya di Polres, Yohanes langsung didorong masuk ke ruangan interogasi. Lampu putih menyilaukan, suasana pengap, dan bau tembakau tua bercampur keringat para penyidik mengisi ruangan. Kapolres Eko Prasetya masuk dengan langkah berat. Wajahnya dingin, dan senyumnya tipis penuh kesombongan. "Jadi ini dia TNI Papua yang sok bersih itu," katanya pelan sambil duduk di depannya.
Tanpa menunggu jawaban, ia melempar berkas hasil penangkapan ke atas meja. Bawa sabu, bawa alat elektronik ilegal, dan tak punya surat jalan yang lengkap. Hukumannya berat, Womsiwor. Atau, kau mau berdamai? Yohanes menatap lurus mata Kapolres itu. Di sanalah ia melihat sesuatu yang lebih jahat daripada musuh bersenjata di perbatasan, mata orang berkuasa yang haus uang dan menginjak hukum sesuka hati. Saya tidak akan berdamai untuk kejahatan yang tidak saya lakukan, Pak, ujarnya pelan tapi tegas. Suasana ruangan langsung berubah dingin. Kapolres menyeringai, kau pikir ini Papua, di sini saya yang pegang kendali. Lalu ia berdiri, menendang kursi, dan pergi meninggalkan Yohanes bersama dua penyidik lainnya yang mulai menyiapkan BAP palsu. Waktu berjalan lambat, malam makin larut, Yohanes belum diberi hak untuk menelepon atasan atau pengacaranya. Ia hanya diam, tangan tetap terborgol, matanya menatap kosong ke arah pintu. Dalam pikirannya, bayangan wajah ibu angkatnya di Jawa muncul. Beliau sudah tua, menunggunya pulang dengan rindu. Ia teringat janjinya untuk membeli mesin jahit baru bagi sang ibu dari uang dinas terakhirnya. Tapi sekarang, semua yang ia bawa disita, kehormatannya dicuri, dan namanya tercoreng. Ia mendadak bukan prajurit, tapi narapidana yang bahkan belum sempat membela diri. Dan malam itu, ketika akhirnya ia dilempar masuk ke dalam sel tahanan sempit yang dingin dan gelap, Yohanes tak tidur. Ia duduk bersila di pojok, menutup matanya perlahan. Ia mengatur napasnya, seperti saat sedang menyusun taktik di hutan Papua yang ganas. Tapi kali ini musuhnya bukan separatis bersenjata, melainkan sistem yang korup, penuh intrik, dan tidak terlihat. Yohanes tahu, ini belum akhir. Ini baru permulaan, dan ia bersumpah, jika esok hari ia masih hidup, ia akan membalikkan semua ini. Dengan atau tanpa bantuan siapapun. Mentari belum sempat menyentuh atap Polres ketika suara langkah sepatu membangunkan sertu Yohanes dari duduknya. Dua polisi masuk tanpa bicara dan menyeretnya ke ruang interogasi lagi. Wajahnya kaku, matanya merah, tapi bukan karena kurang tidur, melainkan karena dendam yang perlahan membara dalam diam. Di ruangan itu, berkas hasil rekayasa sudah ditandatangani tanpa kehadirannya. Namanya tercantum sebagai tersangka narkoba dan penyelundup barang elektronik. Semua terlalu cepat, terlalu kotor. Di sudut ruangan, terlihat kamera CCTV yang sengaja dimatikan, seakan semua ini sudah dirancang sejak awal. Kasihan ya, kau pikir seragammu itu akan selamatkanmu di sini? Sindir salah satu penyidik sambil memukul meja. Yohanes tak menjawab, ia hanya menatap satu titik di dinding, berusaha menahan sesuatu yang sudah mendidih sejak semalam. Ia bukan malaikat, ia tentara, ia dilatih untuk menahan, tapi juga dilatih untuk bertarung saat harga dirinya diinjak. Dan hari itu, batas kesabarannya runtuh. Saat salah satu polisi menamparnya sambil berkata, prajurit Papua seharusnya dijadikan contoh tahanan, Yohanes berdiri. Cepat, tanpa aba-aba, tangan kanannya memelintir tangan si polisi, membuatnya berteriak kesakitan. Satu gerakan lanjutan, tubuh si penyidik mencium meja interogasi. Dua polisi lain berusaha menahan Yohanes, tapi sia-sia. Satu ditendang ke arah lemari, satu lagi dihantam siku ke pelipisnya. Dalam waktu 30 detik, ruang interogasi berubah menjadi ring tempur. Yohanes mengunci pintu dari dalam, mematahkan gagang kursi untuk dijadikan alat pertahanan. Bukan untuk melarikan diri, tapi untuk menunjukkan bahwa dia bukan kambing hitam yang bisa diinjak sembarangan. Suara gaduh terdengar sampai keluar. Kapolres yang baru tiba langsung memerintahkan pasukan untuk mengepung ruangan. Tapi tak ada yang berani mendobrak. Mereka tahu siapa Yohanes. Bukan tentara sembarangan. Ia pernah bertugas di Timor, di perbatasan Papua, pernah memimpin patroli di tengah desingan peluru. Kalian tidak tahu siapa yang kalian jebak, ucap Yohanes, berdiri di balik pintu. Aku prajurit Indonesia, kalian, aparat rakus yang menjual keadilan demi uang haram. Suaranya bergema, penuh kemarahan yang sudah tak bisa disimpan lagi. Dan di saat semua aparat bingung harus menyerbu atau menunggu perintah, seseorang di luar gedung mulai merekam kericuhan dengan ponselnya. Video singkat itu memperlihatkan seorang prajurit TNI yang babak belur tapi tetap berdiri, menantang sistem korup seorang diri. Dalam hitungan jam, video itu viral. Nama sertu Yohanes Womsiwor mulai muncul di media sosial, bukan sebagai penjahat,
tapi sebagai prajurit yang mungkin tengah berjuang melawan kezaliman dari dalam tubuh negara sendiri. Tapi bagi Yohanes, viral bukanlah kemenangan. Ia belum selesai, belum sampai ke inti dari kebusukan yang menjeratnya. Dan ia tahu, ini akan jauh lebih berdarah ke depannya. Pintu interogasi berhasil didobrak. Belasan aparat bersenjata lengkap menyerbu masuk dengan teriakan dan ancaman. Tapi Yohanes sudah bersiaga. Ia menangkis pentungan pertama yang datang, lalu menendang maju ke arah Komandan Regu, mematahkan formasi mereka. Di tengah amukan itu, dia bukan sekadar prajurit, ia berubah jadi badai. Amarahnya bukan sekadar tentang tuduhan narkoba, tapi tentang martabatnya yang diinjak-injak, tentang rasa keadilan yang terkoyak di negeri yang ia bela. Satu demi satu polisi tersungkur. Ruangan interogasi hancur, meja terbalik, kaca pecah, darah menetes dari pelipis aparat yang semula merasa berkuasa. Sontak suasana Polres berubah kacau. Sirene berbunyi, petugas berlarian. Tapi mereka panik, tak tahu harus berbuat apa. Di lorong utama, Yohanes menerobos sambil membawa kursi logam sebagai tameng. Seorang perwira menodong pistol ke arahnya, tapi tangan Yohanes lebih cepat, sebuah pukulan keras membuat pistol itu mental. Komputer dilempar ke kaca depan. Laci-laci digeledah. Yohanes tak hanya mengamuk membabi buta, dia mencari bukti. Ia tahu, kalau ia bisa temukan satu dokumen pemalsuan atau barang bukti palsu, dia bisa membalikkan keadaan. Tapi semua terasa ditutup rapat, atau disembunyikan. Di lantai 2, ia menemukan ruangan kepala satuan narkoba yang kosong. Saat dia menggeledah cepat, ia menemukan koper hitam di balik lemari besi kecil, berisi beberapa plastik sabu yang belum dibungkus rapi, stempel palsu, dan sebuah flash disk. Yohanes menyambar semuanya. Ia tahu inilah akar jebakan yang menimpanya. Namun saat hendak turun, suara tembakan dilepaskan ke udara. Satu peluru mengenai dinding dekat kepalanya. Aparat sudah mengepung gedung. Di luar, ratusan warga mulai berkumpul, mereka penasaran dengan kericuhan yang viral sejak tadi pagi. Banyak dari mereka merekam, dan Yohanes sadar, saat inilah kebenaran harus diperlihatkan. Dia muncul di balkon lantai 2 dengan wajah luka dan tubuh penuh debu, tapi matanya menyala. Seperti bara, saya Yohanes Womsiwor, prajurit TNI dari Papua. Mereka menjebak saya, menanam barang haram, dan mempermalukan saya tanpa bukti. Ini, serunya sambil mengangkat koper dan flash disk, bukti bahwa aparat korupsi dan memalsukan tuduhan demi menjatuhkan orang tidak bersalah. Teriakan warga mulai riuh. Beberapa dari mereka bersorak, yang lain meneriakkan dukungan. Polisi bingung, tangan mereka diikat oleh kekuatan publik yang mulai membuka mata. Dan di detik itu juga, Kapolres Eko Prasetya muncul dari balik barisan polisi, wajahnya memerah. Tangkap dia, dia berontak, dia menyerang petugas, teriaknya, tapi publik tak tinggal diam. Beberapa warga mulai mendorong pagar, berusaha masuk, membela Yohanes. Suasana makin panas, situasi di Polres jadi titik didih. Di tengah gemuruh itu, Yohanes melompat turun ke tumpukan semak, berlari ke arah belakang gedung, membawa bukti kejahatan yang bisa mengguncang institusi. Ia tahu dia tidak bisa lari selamanya, tapi sekarang bukan waktunya menyerah. Sekarang waktunya perang, perang untuk kebenaran. Sertu Yohanes Womsiwor berlari menembus lorong-lorong belakang kota, dengan napas tersengal dan darah mengalir dari luka di pelipis. Koper hitam masih ia dekap erat, seolah nyawa dan kehormatan tergantung padanya. Sirene polisi meraung dari segala arah, pengeras suara memanggil namanya, memperingatkan warga agar tak membantu, buronan negara berbahaya. Tapi Yohanes tahu, dia bukan buronan, dia adalah korban sistem busuk yang sedang berusaha menegakkan kebenaran seorang diri. Setiap langkahnya membawa beban sejarah panjang ketidakadilan yang sering menimpa orang-orang dari tanah kelahirannya, Papua. Di salah satu rumah kosong milik warga yang masih setia padanya, Yohanes bersembunyi. Seorang pemuda bernama Ardi, yang mengenal Yohanes sejak bertugas di perbatasan dulu, membantunya merawat luka dan mengisi daya flash disk yang tadi diselamatkan. "Bang, kau nggak sendirian," ucap Ardi pelan, menatap mata Yohanes yang penuh luka namun tetap membara. Ketika flash disk itu dibuka, mereka menemukan puluhan file, rekaman transaksi, dokumen pemindahan barang, hingga video kamera tersembunyi yang menunjukkan Kapolres Eko menerima suap dari bandar narkoba. Bukti-bukti itu bisa mengguncang institusi, tapi juga bisa membahayakan nyawa siapapun yang menyebarkannya.
Tak butuh waktu lama, intel kepolisian mencium tempat persembunyian mereka. Dini hari, rumah itu dikepung. Yohanes sempat mengamankan flash disk ke dalam saku dalamnya. Ketika pintu digedor dan peluru mulai menghantam jendela, ia mengisyaratkan Ardi untuk kabur melalui selokan. Yohanes tetap tinggal, memancing perhatian agar kawannya bisa lolos. Dalam hitungan menit, suara tembakan mengguncang malam. Yohanes melawan dengan tangan kosong dan barang seadanya. Ia terjebak, tapi bukan menyerah, ia bertahan untuk menyelamatkan satu hal yang lebih penting dari dirinya, kebenaran. Akhirnya, dengan tubuh berdarah dan nyaris pingsan, Yohanes tertangkap. Ia diseret masuk ke mobil taktis dengan tangan diborgol ke belakang. Tapi dalam keheningan malam itu, dia tersenyum samar. Karena dia tahu, Ardi membawa lari flash disk itu, dan dia tahu betul kemana Ardi akan pergi, markas media nasional yang dulu pernah menulis kisah perjuangannya di medan tugas. Walau tubuhnya dirantai dan wajahnya dibungkam, Yohanes masih punya satu peluru terakhir, kebenaran yang akan segera terbuka. Dan pagi pun datang. Di balik jeruji besi ruang tahanan Mabes, Yohanes duduk tenang. Sementara di luar, dunia mulai mengguncang. Media-media besar mulai menerima bocoran data dari Ardi. Nama Kapolres Eko Prasetya mulai jadi sorotan, dan publik menuntut penjelasan. Tapi ini belum akhir, ini baru dentingan pertama dari lonceng kebenaran. Yohanes tahu, pertempuran berikutnya akan lebih berat, lebih berbahaya. Tapi dia siap, karena seorang prajurit sejati tidak pernah mundur, bahkan saat dunia menganggapnya musuh. Kabar bocoran kasus korupsi dan penjebakan Yohanes menggemparkan negeri. Media nasional bersatu menguak fakta-fakta gelap yang selama ini tersembunyi rapat di balik seragam aparat keamanan. Namun, di balik gegap gempita pemberitaan itu, suasana di dalam tubuh TNI mulai bergolak. Sejumlah perwira menengah yang selama ini mengagumi keberanian Yohanes mulai menghubungi keluarga dan rekan-rekannya, menawarkan bantuan dan dukungan. Namun, ada juga suara-suara yang mencoba meredam, takut skandal ini meluas dan mencoreng nama baik institusi. Di dalam penjara, Yohanes tak gentar. Ia menerima kunjungan seorang kolonel senior dari Kodam Jayapura, yang datang tanpa basa-basi. "Saya tahu kau tak bersalah, Yohanes. Tapi ini bukan hanya soal kau, ini soal bagaimana kita memperbaiki institusi yang sudah lama terkontaminasi. Kau harus sabar, dan bersiaplah. Perang belum usai, malah akan jadi lebih besar," ucap kolonel itu dengan tatapan serius. Yohanes mengangguk, merasakan angin perubahan yang mulai berhembus dari dalam tubuh TNI sendiri. Namun, ia tahu perjuangan itu tak mudah dan penuh risiko. Sementara itu, di luar penjara, massa pendukung Yohanes mulai berkumpul di depan Mabes TNI. Mereka membawa spanduk bertuliskan, "Bebaskan Yohanes Wongsiwor," dan "Tegakkan keadilan untuk prajurit Papua." Suara mereka mengalun keras, memaksa Komandan Tinggi TNI untuk turun tangan. Di tengah kerumunan, Ardi dan beberapa wartawan mencoba menghubungi para jurnalis internasional, berharap tekanan global bisa mempercepat proses keadilan. Situasi makin memanas, dan pemerintah pusat mulai tak nyaman dengan sorotan yang terus membesar. Namun, Kapolres Eko Prasetya yang menjadi otak di balik skenario hitam itu tak tinggal diam. Ia mulai membangun aliansi dengan pejabat-pejabat korup di lingkar kekuasaan untuk menutup kasus ini. Dalam sebuah pertemuan gelap di sebuah villa mewah, Eko berbicara dengan nada penuh ancaman, "Yohanes harus dihancurkan. Kalau dia lepas, semua kami ikut tenggelam. Pastikan media, pengacara, siapapun yang mendukung dia dihabisi." Ancaman itu meluncur dingin, menandai babak baru pertempuran yang jauh lebih berbahaya dan penuh intrik. Di balik jeruji, Yohanes mendengar kabar ini lewat celah-celah informasi yang sampai padanya. Namun, ia tetap tenang. "Mereka mungkin bisa menjatuhkanku secara fisik, tapi semangat Papua tidak akan bisa kau bunuh," pikirnya. Ia menarik napas dalam-dalam, mempersiapkan diri untuk babak terberat dalam hidupnya. Kini bukan hanya nyawa yang dipertaruhkan, tapi juga harga diri dan masa depan bangsanya. Dan disinilah Yohanes memilih untuk berdiri tegak, menjadi simbol perlawanan di tengah kegelapan yang semakin pekat. Di balik bayang-bayang gedung-gedung pemerintahan dan markas militer, simpul-simpul jaringan gelap mulai terungkap satu persatu. Ardi, dengan bantuan beberapa wartawan investigasi, berhasil membuka tabir koneksi antara Kapolres Eko Prasetya dengan mafia narkoba kelas kakap yang selama ini menyuap aparat keamanan demi kelancaran bisnis haram mereka.
File-file dalam flash disk berisi bukti transfer uang, rekaman percakapan rahasia, dan daftar pejabat yang turut terlibat. Setiap bukti yang muncul menambah tekanan pada institusi kepolisian dan membuka luka lama yang selama ini ditutupi rapat-rapat. Sementara itu, dalam penjara, Yohanes mulai mendapat perhatian khusus dari pihak militer. Beberapa perwira muda yang peduli dengan nasibnya mulai mengajukan permohonan resmi untuk melakukan investigasi ulang terhadap kasusnya. Namun, upaya itu selalu mendapatkan halangan dari para pejabat tinggi yang punya kepentingan menyembunyikan fakta sebenarnya. Yohanes menyadari bahwa lawan yang dihadapinya bukan hanya Kapolres Eko, tapi juga segelintir oknum yang berkuasa di tingkat atas. Pertarungan yang ia jalani kini berwujud politik dan strategi, bukan hanya fisik. Di luar, dukungan masyarakat terus membesar. Demonstrasi damai dan kampanye media sosial menyebar luas, menuntut keadilan dan transparansi. Bahkan komunitas Papua di berbagai daerah ikut bersuara, mengangkat nama Yohanes sebagai simbol perjuangan melawan diskriminasi dan korupsi. Tekanan publik membuat pemerintah pusat mulai mengambil langkah hati-hati. Sebuah tim independen bentukan TNI dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai dibentuk untuk menyelidiki kasus ini secara mendalam. Namun, waktu semakin sempit dan situasi makin rawan. Kapolres Eko, yang merasakan posisi semakin terpojok, mulai melakukan gerakan balasan. Ia mengerahkan pengacara bayaran dan jaringan intelijen untuk memburu Ardi dan para jurnalis yang menyebarkan informasi. Beberapa wartawan dilaporkan hilang kontak, sementara Ardi harus berpindah-pindah tempat demi menghindari sergapan. Di balik layar, Eko merancang rencana untuk menjebak Yohanes sekali lagi dengan tuduhan baru, yang lebih mematikan dan sulit dibantah. Ini bukan hanya soal mempertahankan diri, tapi perang habis-habisan untuk menghapus jejaknya. Di penjara, Yohanes mendengar kabar itu dengan tenang, matanya menatap langit-langit ruang tahanan. Mereka mengira aku bisa dihancurkan dengan jebakan baru, gumamnya lirih. Tapi aku bukan hanya prajurit, aku suara bagi yang tertindas. Sekali lagi, aku akan bangkit. Ia mulai menyusun rencana dari balik jeruji, bersiap menghadapi babak baru pertempuran yang jauh lebih berbahaya dan penuh tipu muslihat. Ini bukan lagi hanya tentang dirinya, tapi tentang keadilan yang lebih besar untuk Papua dan seluruh bangsa. Kabar tentang rencana licik Kapolres Eko mulai merembes ke telinga Yohanes, walau dalam jeruji besi sekalipun. Di dalam tahanan, ia mendapat kunjungan tak terduga dari seorang pengacara muda bernama Dina, yang penuh semangat dan gigih bertekad membela kebenaran. Pak Yohanes, saya mendapat info bahwa mereka akan menjebak Bapak dengan tuduhan baru, pengkhianatan dan pengedaran senjata ilegal, ucap Dina dengan nada serius. Yohanes mengangguk, matanya tetap tajam meski tubuhnya terlihat lelah. Ini perang yang jauh lebih berbahaya, tapi aku tidak akan menyerah, jawabnya tegas. Di luar, Ardi terus bergerak cepat, bekerja sama dengan jurnalis dan aktivis hak asasi manusia untuk mengumpulkan bukti dan membangun jaringan pendukung yang lebih kuat. Namun, bahaya semakin nyata. Satu persatu orang yang dekat dengan mereka menjadi sasaran intimidasi bahkan kekerasan. Suasana semakin mencekam saat sebuah mobil yang membawa salah satu wartawan senior yang menyelidiki kasus ini mengalami kecelakaan misterius yang nyaris merenggut nyawanya. Tekanan kian menekan, tapi justru membakar semangat mereka untuk membuka kebenaran. Sementara itu, di markas besar kepolisian, Kapolres Eko menggerakkan pasukan bayaran dan sejumlah oknum aparat untuk memanipulasi situasi. Ia menyiapkan barang bukti palsu yang akan dijadikan senjata untuk menjatuhkan Yohanes secara hukum. Dalam rapat tertutup, Eko dengan dingin menyatakan, jika kita bisa menjebak dia dengan senjata ilegal, masyarakat akan berpaling. Ia akan menjadi musuh negara. Kita bisa membersihkan jejak. Namun, langkahnya ini membuat segelintir perwira di TNI dan Polri mulai meragukan integritasnya. Dalam tahanan, Yohanes mulai melatih mental dan fisiknya. Meski kondisi tak memungkinkan, ia tak mau terlihat lemah. Ia menghubungi rekannya melalui perantara, merancang strategi untuk membalikkan keadaan begitu mendapat peluang. Jika mereka ingin perang, aku siap. Tapi aku juga punya teman di luar sana yang akan terus berjuang. Sampai kebenaran menang, katanya dengan penuh keyakinan. Semangat juangnya mulai mengobarkan harapan tidak hanya bagi dirinya, tapi juga bagi rakyat Papua yang selama ini merasa terpinggirkan. Malam itu, ketegangan mencapai puncaknya. Kapolres Eko bersiap menjalankan operasi jebakan, sementara Yohanes menunggu dengan sabar.
Di antara bayangan dinding penjara, sang prajurit Papua berjanji pada dirinya sendiri bahwa kebenaran akan keluar meski dengan harga berapapun. Ia bukan hanya bertarung untuk dirinya, tapi untuk seluruh bangsa yang menuntut keadilan. Dan perang ini baru saja memasuki babak yang paling menentukan. Malam itu berubah menjadi medan perang tanpa batas antara kebenaran dan kebohongan. Operasi jebakan yang dirancang Kapolres Eko mulai dijalankan dengan rapi dan penuh tipu daya. Polisi berpakaian preman menyelinap ke dalam penjara, berusaha menanamkan barang bukti senjata ilegal di sel Yohanes. Namun, kehadiran pengacara Dina dan laporan dari Ardi yang terus mengintai di luar memberi Yohanes waktu untuk bersiap. Dengan bantuan beberapa tahanan yang peduli, ia berhasil menggagalkan usaha jahat itu, meski nyaris kehilangan nyawanya. Di luar penjara, demonstrasi berubah menjadi kerusuhan ketika massa yang mengawal proses hukum Yohanes mulai bentrok dengan aparat yang loyal pada Kapolres Eko. Suara teriakan, tembakan gas air mata, dan suara dentuman pecahan kaca menghiasi malam itu. Ardi yang berada di tengah-tengah massa berusaha mengendalikan situasi, tapi ia tahu bahwa pertarungan sesungguhnya bukan hanya di jalanan, melainkan di meja pengadilan dan ruang-ruang kekuasaan. Tekanan publik yang begitu besar akhirnya membuat pemerintah pusat tak bisa lagi berpangku tangan. Di ruang sidang yang dipenuhi wartawan dan kamera, persidangan Yohanes berubah menjadi ajang pertempuran opini publik. Pengacara dari kubu Kapolres Eko mencoba menyudutkan Yohanes dengan tuduhan baru, namun bukti-bukti otentik yang berhasil diselundupkan Ardi ke pengacara Dina berhasil membalikkan keadaan. Sejumlah saksi yang semula takut kini berani angkat suara, menyingkap jaringan korupsi yang selama ini menjerat aparat penegak hukum. Yohanes tampil sebagai simbol keteguhan dan keberanian, bukan sebagai kriminal. Dalam puncak sidang, kolonel senior yang pernah mengunjungi Yohanes datang memberikan kesaksian penting, menegaskan bahwa tuduhan terhadap Yohanes adalah rekayasa untuk menutup kejahatan besar. Kesaksian ini mengguncang ruang sidang, membuat banyak pihak mulai menyadari bahwa selama ini ada sistem yang dijalankan dengan kebohongan dan penindasan. Kapolres Eko yang berada di ruang pengamanan mulai kehilangan kendali, posisinya makin terpojok dan dikepung oleh bukti-bukti tak terbantahkan. Akhirnya, putusan pengadilan jatuh dengan vonis bebas untuk Yohanes. Suara riuh dukungan pecah dari pendukungnya yang menunggu di luar gedung. Dengan mata merah dan tubuh lelah, Yohanes keluar dari ruang sidang, disambut oleh pelukan keluarga dan sorak-sorai rakyat yang melihatnya sebagai pahlawan. Meski pertarungan ini usai, Yohanes tahu bahwa perjalanannya masih panjang, untuk membersihkan institusi dan memperjuangkan keadilan bagi Papua dan Indonesia. Tapi malam itu, kemenangan kecil ini adalah kemenangan besar bagi kebenaran. Kemenangan Yohanes di pengadilan bukan hanya tentang bebasnya seorang prajurit Papua dari jerat fitnah, melainkan juga menjadi simbol kebangkitan bagi rakyat yang selama ini terpinggirkan. Di hadapan media, Yohanes berdiri dengan tegap, menyampaikan pesan tegas bahwa perjuangan ini belum selesai. Ini bukan akhir, tapi awal dari perubahan besar. Papua dan seluruh Indonesia membutuhkan keadilan yang nyata, bukan sekadar janji, ucapnya penuh semangat, membuat gelombang dukungan semakin meluas ke seluruh pelosok negeri. Di tengah sorotan publik, pemerintah akhirnya membentuk tim khusus gabungan TNI, Polri, dan KPK untuk membersihkan aparat yang korup dan memastikan tidak ada lagi kasus seperti yang menimpa Yohanes. Rekonsiliasi perlahan mulai terjalin antara masyarakat Papua dan aparat keamanan, dengan Yohanes sebagai jembatan penghubung yang mampu membuka dialog. Banyak prajurit muda Papua yang mulai termotivasi untuk tetap berjuang di dalam institusi dengan integritas dan keberanian yang tak tergoyahkan. Namun, tidak semua pihak senang dengan perubahan ini. Kapolres Eko dan kaki tangannya yang telah kehilangan kekuasaan mulai menghilang kebayang-bayang, tapi Yohanes tahu mereka belum selesai. Ia pun memperkuat jaringan dan membentuk kelompok advokasi untuk terus mengawal reformasi di institusi keamanan dan menegakkan hak-hak masyarakat Papua. Dalam hati, ia siap menghadapi apapun demi menjaga titik balik perjuangan ini tetap berjalan di jalur kebenaran. Dalam sebuah upacara sederhana di kampung halamannya, Yohanes menerima penghargaan dari tokoh adat dan masyarakat yang selama ini mendukungnya. Suara gendang dan tarian tradisional Papua mengiringi momen haru itu, menandai kebangkitan jiwa dan semangat baru. Saya berdiri di sini bukan sebagai pahlawan, tapi sebagai prajurit yang ingin melihat tanah kelahirannya damai dan sejahtera, ucap Yohanes penuh haru. Air mata kebanggaan dan harapan mengalir di wajah para hadirin, menyambut masa depan yang lebih cerah. Malam itu,
Di bawah langit Papua yang penuh bintang, Yohanes merenung dan bersumpah akan terus berjuang. Perjalanan panjang dan berliku telah membentuknya menjadi sosok yang tak hanya kuat secara fisik, tapi juga kuat dalam jiwa dan pikiran. Ia tahu perjuangan ini belum selesai, tapi dengan dukungan rakyat dan integritas yang kuat, masa depan yang lebih adil dan damai bukan lagi mimpi semu. Titik balik perjuangan telah tercipta, dan Yohanes siap melangkah maju membawa harapan untuk generasi Papua selanjutnya.